Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam literasi. Ya, pada pagi hari ini di Hari Guru Nasional, tepatnya tanggal 25 November tahun 2020. Nah, perpustakaan kedatangan tamu istimewa, sosok seorang guru inspirasi dari Sekolah Sukma Bangsa Luxembourg. Siapa di sebelah saya ini? Ya, mari kita berkenalan secara singkat terkait tentang biodata atau CV sosok inspirasi di Hari Guru Nasional pada pagi hari ini. Baik, beliau adalah Bapak Azwar Anas di sekolah kita, di Sekolah Sukma Bangsa. Beliau dikenal dengan Pak Anas. Nah, beliau lahir di Blang Dalam tanggal 15 Januari 1993. Masih sangat belia sekali ya. Belia ya, balita. Baik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini beliau mau sharing tentang produktivitas, kreativitas dan inovasi beliau selama menjadi seorang guru di Sekolah Sukma Bangsa. Ada inspirasi yang bisa memberikan sedikit kesempatan atau sedikit gambaran lah bagaimana menjadi seorang guru. Selain mengajar, membimbing siswa-siswi, beliau juga merupakan guru favorit siswa, juga guru favorit bagi Sekolah Sukma Bangsa. Nah, ide kreatifnya sangat banyak dituangkan dalam sebuah tulisan. Ini sangat inspirasi sekali. Nah, tanpa berpanjang lebar, mari kita berkenalan dengan sosok Pak Azwar Anas. Selamat pagi Pak Anas. Iya, selamat pagi Bu Erna. Ini luar biasa ya, pagi hari ini perpustakaan diberi kesempatan nih. Alhamdulillah. Obrolan santai. Ya. Ini ada spesial nih karena beliau pengen menyampaikan mempromosikan karya keduanya setelah yang pertama di Kenduri Buku di bulan Februari tahun 2020 sebelum pandemi. Nah, ini semasa pandemi beliau bukan memikirkan hal yang lain ya, bukan galau masalah percintaan, tapi menuliskan suka dukanya dalam dunia pendidikan. Nah, ada bukunya di bawah Pak Anas? Ada dong. Nah, ini dia. Iya. Oke, judul bukunya yaitu Feni, Vivi, Vici. Apa ini ya? 3V ya. 3V kalau di Sekolah Sukma Bangsa itu 5S, 4 no. Di sini Pak Anas ada 3V. Ada nama Feni di situ. Apa sih maksudnya? Mungkin kita bisa dengarkan sekilas terkait judul buku dari buku Pak Anas tersebut. Silakan Pak Anas. Oke, terima kasih Bu Erna. Ya, teman-teman semuanya, baik hari ini spesial di peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020. Saya coba meluncing ide sederhana saya yang kemudian dituangkan dalam bentuk buku. Alhamdulillah judulnya itu Feni Vidi Vici, Seni Guru dalam Menaklukkan Pandemi. Jadi kalau dilihat secara bahasa ya, Feni Vidi Vici ini dari bahasa Latin. Dia itu artinya saya datang, saya melihat dan saya melakukan atau menaklukkan. Jadi ini sebenarnya bahasa istilah kalau peribahasa ya kalau di Indonesia, tapi ini dalam bahasa Latin. Ini memang gambaran tentang buku ini banget. Jadi ini saya datang, saya lihat dan saya menaklukkan itu ya apa yang saya rasakan, saya coba cari solusi tentang pendidikan, kemudian dituangkan dalam buku ini. Jadi ini untuk para guru cocok banget dibaca ya, sesuai banget. Iya. Itu sekilas dari gambaran buku yang disampaikan oleh Pak Anas. Nah, kalau melihat judulnya Feni Vidi Vici itu kayak seperti judul buku fiksi ya, bukan seperti judul buku guru. Nah, kita ketahui kalau buku guru itu kan lebih banyak misalnya seni menaklukkan siswa atau pembelajaran kontekstual atau teori belajar. Nah, idenya ini dari kata Feni ini maksudnya dari apakah nama seseorang atau memang langsung muncul gitu di idenya Pak Anas? Oke, jadi sebenarnya buku ini tuh kumpulan dari beberapa artikel yang udah pernah saya tulis, pernah juga dikirimkan ke media. Di sini ada 15 subjudul. 4 di antaranya itu sudah pernah dibuat di media. Ada di media Indonesia, ada di Aceh Trade ya, media kerjasama Sekolah Sukma Bangsa. Kemudian setelah buku ini rampung, saya sempat agak galau juga ya memikirkan judulnya apa ya, judulnya yang sesuai gitu. Sempat terlintas beberapa judul tapi sebenarnya masih kurang sesuai. Kemudian saya coba hubungi salah satu senior kita juga di Sekolah Sukma Bangsa di PD. Iya, jadi ini lintas Sukma ya istilahnya. Iya.
Jadi ada Pak Martinis di Sukma Bangsa PD, beliau direktur di sana. Kebetulan kami juga sama-sama cinta sama literasi, menulis gitu. Jadi coba saya hubungi beliau, kemudian saya kirim draft bukunya, minta pendapat beliau tentang judul buku yang sesuai untuk buku kali ini. Nah, beliau merekomendasikan divisi ini. Jadi begitu saya dikirimkan ini eye catching kali. Jadi udah akhirnya diputuskan judulnya Feni divisi ini. Nah, jadi long stories ya sebenarnya. Iya, baik. Berarti kan di sini Pak Anas dalam menulis sebuah buku kan tidak sendirian ya, tapi tetap mencari sumber informasi dari beberapa sumber gitu. Nah, alasan yang mendasar nih motivasi Pak Anas yang selalu menulis dan menulis itu apa karena memang ada satu isyarat dalam ucapan yang tidak tersampaikan, atau lebih baik menulis supaya isyaratnya itu tersampaikan? Oke, ini pertanyaannya agak ini ya, kayak ikut Putri Indonesia gitu ya, pertanyaan finalnya. Oke, jadi kalau misalnya untuk menulis itu sebenarnya untuk apa ya? Kalau saya sih lebih melihatnya daripada kita berkoar-koar nggak jelas, saya menyampaikan ide melalui sosial media, sesuatu yang nggak jelas, kenapa nggak kita cobakan tulis dengan referensi yang memang benar gitu, benar adanya. Jadi ini juga bagian dari penguatan literasi ya, apalagi kita sebagai guru yang dilihat oleh siswa, oleh orang tua siswa, kita harus coba memberikan contoh kepada mereka. Ini mungkin salah satu ikhtiar kita untuk mencoba mengembangkan literasi, mencoba menuangkan ide-ide apa yang ada di pikiran kita melalui jalan yang benar gitu. Jadi nggak hanya nyulis, nyerocos gitu ya, nggak jelas. Jadi ini kita salurkan ke dalam bentuk yang benar, melalui buku, melalui tulisan, artikel, dan lain-lain. Berarti kalau dari kata tadi menulis, berarti Pak Anas sih lebih banyak hobinya membaca buku juga ya? Iya, alhamdulillah suka kali ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih sumber bukunya dari mana nih? Biar ngikut juga nih promosinya. Apakah misalnya Pak Anas mencari buku yang ada di perpustakaan kita, atau browsing di Google pastinya, atau ada link tertentu yang memang menjadi inspirasi Pak Anas menulis? Ya, oke, baik. Kalau untuk buku sumber bacaan, kemudian alhamdulillah di sekolah kita ya, di Sumber, kita udah punya banyak referensi, dan kayak sering banget pinjam buku di sini ya, bahkan belum di label udah minta pinjam gitu. Terus kalau saya punya prinsip gini, sebagian apa ya istilahnya, saya harus membeli buku secara rutin karena itu bagian dari penguatan kapasitas kita. Itu istilahnya apa ya, merawat lahiriah lah ilmu kita gitu, jadi biar bertambah terus itu. Jadi saya coba budgetkan setiap bulan itu dari pendapatan untuk membeli buku, kalaupun nggak beli sebulan sekali minimal 2 bulan sekali, kalaupun nggak satu minimal 2 bulan 3 misalnya, atau gimana gitu. Meskipun harganya terjangkau aja. Makanya kalau ada yang ke Gramedia suka nitip. Just tip ya. Berarti memang sudah ada tertanam dalam diri Pak Anas, misalnya setiap bulan atau misalnya 2 bulan sekali itu wajib beli buku. Harus ada sumber referensi dalam bentuk buku. Insya Allah, karena memang suka koleksi buku sih. Oke, ini luar biasa. Itu pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kita mau tanya nih, yang namanya menulis itu kan ada masa jenuh, ada masa memang yang kita ini mengalami pengen nggak mau atau pengen di titik sedang merasa di titik terendah. Nah, mungkin Pak Anas bisa ceritakan nih masa menulis ini berapa lama gitu, dan kapan nih Pak Anas bisa muncul ide untuk menulisnya? Oke ya, kalau ide untuk menulis jujur itu dapat dari banyak hal. Pernah saya dapat ide menulis itu nonton berita di TV gitu, nonton berita di TV, di sebuah stasiun TV misalnya tayangin berita, oh ini kayaknya cocok jadi tulisan gitu, jadi bahan tulisan. Ya udah, kita nanti browsing referensinya segala macam. Jadi kalau ide itu banyak hal sebenarnya, bisa juga dari fenomena yang kita lihat, misalnya hubungan kita dengan siswa, dengan sekolah, dengan sesama teman guru, dari situ. Karena memang fokus saya itu nulis tentang isu-isu seputar pendidikan, jadi tidak pernah keluar dari konteks pendidikan. Kemudian kalau waktu saya menulis itu, saya memang mencoba mengusahakan setiap minggu itu minimal ada satu artikel gitu. Dan itu saya manfaatkan di hari Sabtu dan Minggu setiap selesai sholat subuh biasanya, karena itu masih fresh ya, masih pagi-pagi gitu, otak masih fresh. Jadi setiap pagi ya Sabtu Minggu ya itu kerjaannya sebelum keluar gitu. Kemudian memang ada masa-masa kita bakalan jenuh atau apa segala macam. Pernah itu lagi nulis, idenya belum selesai, tulisannya belum selesai, ya udah baru 1 paragraf atau 2 paragraf, dimatikan laptopnya, keluar nonton, jalan atau gimana, nanti dilanjutkan lagi. Dan itu normal seperti ini, dan terjadi di semua penulis juga gitu kan.
Cuman itulah cara kita untuk mensiasati diri biar nggak terlalu lelah, nggak terlalu stres juga. Oke, baik, luar biasa, diinspirasi sekali. Nah, saya semakin penasaran nih dengan hadirnya guru kedua Pak Anas nih. Ini sosok salah satu guru yang memang menjadi inspirasi dan model di Sekolah Sukma Bangsa. Kenapa gitu? Beliau bergabung di Sekolah Sukma Bangsa itu tahun 2015. Pada masa itu menggantikan guru ya, Iya, masih benar. menggantikan guru. Menggantikan orang lain. Iya. Dan saya tahu memang beliau ini rumahnya itu sangat jauh, kalau kita bilang di pelosok gitu, yang memang pemandangannya masih asri dan alami, tetapi beliau menelurkan sebuah inspirasi yang memang menjadikan sebuah karya ini bukti abadi bahwa saya membaca, saya melihat, saya menulis, dan ini jadi abadi. Ini salah satu apa ya, saya bilang bisa dikatakan sebagai dutanya literasi di Sekolah Sukma Bangsa pastinya ya. Salah satu memang sosok guru inspirasi sekali. Nah, kata clue yang terakhir yang bisa memotivasi orang lain supaya mengikuti jejaknya Pak Anas sebagai penulis. Apa ya? Kalau saya sih melihatnya begini, saya berusaha semaksimal mungkin agar diri kita itu bermanfaat untuk orang gitu. Jadi coba kita kasih sesuatu yang kita punya agar bisa orang lain rasakan manfaatnya. Artinya apa? Keberadaan kita dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Mungkin itu sih lebih ditanamkan dalam diri. Oh begini, saya cuma bisa nyumbangnya melalui menulis gitu. Orang cuma bisa kalau orang lain bisa ceramah di mimbar, mungkin bisa jadi motivator atau apa segala macam, mungkin saya cuma mampu melalui tulisan, melalui mengetik gitu segala macam. Nah itu coba saya kembangkan gitu. Jadi berusaha semaksimal mungkin agar diri kita itu bermanfaat buat orang lain. Itu sih. Luar biasa. Nah, dari karya-karya yang Pak Anas terbitkan, dari artikel yang sudah tampil di media Indonesia, beliau sudah menulis 10 artikel. 12. Dalam 12 ya malah, wow, saya ketinggalan 2 nih. Bayangkan dari tahun 2015, sekarang 2020, berarti ada sekitar 5 tahunan ya. Iya. 5 tahunan beliau sudah Tapi menulis. saya mulai aktif di media Indonesia itu tahun 2017 sampai 2020 tulisannya sudah ada 12. Itu bayangkan itu encernya nulis ya. Iya, tapi ditolaknya juga agak sedikit. Oh. Ya, lebih banyak yang ditolaknya daripada diterima. Berarti kan sekarang menuju sukses, tapi ada proses Iya, ada proses yang dilalui selama menjadi penulis ya, Iya. penulis artikel. Nah, ini Pak Anas, kira-kira ada nggak royalti atau artinya benefit dari hasil yang sudah Pak Anas tuliskan? Oke, baik. Nah, kalau ditanya royalti atau benefit, tentunya apa ya? Ada dua ya. Royalti dalam artian pendapatan atau pemasukan gitu. Kemudian ada juga royalti lain yang memang tidak terlihat. Misalnya apa? Kita bisa membranding diri menjadi lebih baik. Kita bisa menjadi motivasi buat orang lain. Terus kita juga bisa menjadi sumber manfaat untuk orang lain. Mungkin royalti yang seperti itu yang lebih berasa. Nah, kalau royalti yang pendapatan itu alhamdulillah juga. Cuman saya lebih memikirkan ke yang ini gitu. Manfaat kita buat orang lain itu sih mungkin royalti yang memang tidak akan pernah terbayar harganya sampai kapanpun. Artinya apa? Kalau kita menulis itu kan abadi ya. Ini yang bakalan abadi dan bakalan dibaca sama orang meskipun kita udah nggak ada lagi, orang bisa merasakan manfaat kita. Kemudian ini juga bisa jadi inspirasi buat anak cucu kita ke depan. Oh, ketika orang tua saya atau keluarga saya seperti ini, berarti saya harus lebih baik dari seperti ini. Gitu. Itu sih lebih tujuannya agar apa ya? Ada pengembangan dari diri saya, ya saya, orang-orang di sekitar saya, sahabat saya, dan siapapun itu. Oke, itu luar biasa. Nah, pastinya di setiap buku yang ditulis itu kan ada resensi singkat. Nah, mungkin teman-teman atau para pemirsa di luar sana penasaran nih sekilas atau sekelumit kisah yang dituliskan dari buku Penny PDBC ini. Mungkin Pak Anas bisa bacakan resensi singkatnya. Mungkin dijelaskan aja. Iya. Oke, intinya buku ini full tentang pengalaman pendidikan di masa pandemi. Kita tahu masa pandemi ini sekolah tutup sekitar udah hampir 10 bulan ya, sekolah kita tutup. Kemudian guru, siswa, pemerintah, siapapun itu sedikit kebingungan menjalankan pendidikan. Gimana sih menjalankan pendidikan di masa pandemi, di mana biasanya kita melakukan sekolah tatap muka dengan siswa dalam ruang kelas, ada guru. Tapi kali ini kita harus berubah dari skema tersebut. Nah, di dalam buku ini saya coba membahas itu, saya mencoba mencari solusi
mengenai berbagai masalahan seputar pendidikan yang terjadi di masa pandemi. Poinnya, buku ini memang tentang pendidikan selama di masa pandemi. Makanya covernya juga kayak gini, ada orang pakai masker, ada guru, ada siswa gitu. Jadi ini memang fokusnya tentang tulisan bagaimana menjalankan pendidikan di masa pandemi yang sekolah itu tutup. Nah, jadi guru dan siswa ngapain? Nah, semua ada di dalam buku ini. Oke, luar biasa. Nih, saya membaca moto hidupnya Pak Anas, yaitu pemenang adalah pecundang yang bangkit dan mencoba kembali. Ini kata-katanya sebenarnya filosofis banget, yang paham dan yang mengerti kayaknya cuma Pak Anas doang gitu ya. Mungkin sebagai penutup diskusi singkat di Hari Guru Nasional ini, apa nih maksud dari kata pemenang adalah pecundang yang bangkit dan mencoba lagi? Oke, pemenang adalah pecundang yang bangkit dan mencoba lagi, itu artinya gini. Untuk menjadi pemenang itu tidak instan, artinya kita tentu pernah menjadi pecundang dulu ya, jadi nggak akan serta-merta kita jadi pemenang langsung rising naik langsung jadi star, itu enggak. Artinya apa, kita pernah juara dulu, pernah kalah dulu, pernah terpuruk, pernah jatuh, itulah yang maksud, tapi kita bangkit lagi. Nah, itulah the true of pemenang ya. Jadi bukan hanya sekali coba langsung jadi, enggak. Kalau pengalaman saya nulis mah ditolak itu berkali-kali dulu, buku itu nggak jadi dulu berkali-kali, akhirnya apa, tapi bangkit lagi dan akhirnya jadi buku. Mungkin itu esensi pemenang adalah pecundang yang bangkit dan mengulang lagi. Oh, luar biasa sekali ya. Kalau ada orang jatuh sekali udah nggak mau bangkit, tapi Pak Anas jatuh berkali-kali tapi masih tetap mau. Kalau jatuh di pohon baru nggak bangkit lagi kayaknya. Karena harus dikusuk ya, karena Iya, terkilir ya. benar. Baik, ini dia obrolan santai singkat bersama Pak Azwar Anas yang merupakan guru matematika, sosok inspirasi dan guru level SMP Sekolah Sukma Bangsa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Anas terkait buku keduanya ini yang baru nyampe hari ini, berarti masih fresh nih bukunya. Ini menjadi inspirasi buat para pemirsa sekalian, dan pastinya koleksi ini ada di Perpustakaan Sekolah Sukma Bangsa. Nah, mungkin Pak Anas mau promo sedikit, apakah misalnya dari orang luar bisa mendapat buku ini seperti apa dan harganya berapa nih, sekalian promosi nih ya kan? Iya, boleh. Kebetulan kalau untuk orang luar juga bisa dapat buku ini. Alhamdulillah hari ini kita launching. Nah, untuk hari ini kita spesial edisi launching. Jadi kalau harga sebenarnya itu 85.000, tapi karena hari ini hari pertama launching, jadi untuk 10 orang itu kita kasih harga 60.000 ya. Bagi yang mau boleh langsung hubungi penulisnya. Kebetulan kita udah sediakan stok di saya ya, ada. Nanti sisanya ya mungkin boleh dicari di toko buku atau di mana. Tapi untuk 10 orang tercepat nanti boleh saya. Itu harga spesial. Itu dia. Ini khusus wilayah Lok Sumawe free ongkir atau bagaimana? Ya, Lok Sumawe free ongkir, kalau daerah lain ongkir. Oke. Nah, spesial lagi 10 buku dari Pak Anas harganya jadi 60.000 yang aslinya memang 80.000. Nah, bagi Bapak Ibu wilayah Lok Sumawe yang memang membeli langsung ke Pak Anas, kita kasih gratis sampulnya nih. Jadi kalau beli buku harus disampul biar bukunya lebih awet dan awet. Nah, kita kasih gratis sampulnya. Nah, mungkin itu ya Pak Anas ya. Baik. Sekian obrolan santai kita bersama Pak Anas, luar biasa. Selamat Hari Guru Nasional. Iya, selamat Hari Guru untuk semuanya. Iya, ini hadiah kayaknya, hadiah ulang tahun dari Pak Anas untuk guru. Iya, untuk seluruh guru di Indonesia ya. Iya. Iya. Artinya walaupun tetap menjadi guru, tetap harus menulis dan banyak membaca. Sip. Dan terakhir kita ucapkan selamat Hari Guru Nasional dan salam literasi.